Jadi bohongnya di Pak Jokowi mana? harus menjelaskan kalau dia Itu memang yang punya ijazah orang asli. butuh klarifikasi Loh, benar. karena UGM sudah Oh, nggak bisa. mengatakan UGM bukan sebuah lembaga yang menjustifikasi UGM yang benar atau mengeluarkan salah. Nggak bisa, ijazah. nggak bisa. Saya percaya tidak ke Maudin- peduli saya kamu bilang, percaya saya atau percaya tidak. ke Maudin Dayat ketimbang Boni Saya Hargen. hanya Itu loh. Itu saya aja tidak poinnya. peduli Andri percayanya siapa. Jadi begini Bang, Ah, oke kita udah dapatkan tadi perspektif. Iya. Penetapan tersangka ini pasti juga membuat kaget publik. Akhirnya ada yang pihak tersangka. Ibaratnya Iya. seperti ini, perjalanannya Kok kan publik sejak... kaget? Dari mana kagetnya publik? Begini, Bang, begini. Publik Ini yang kita- mana? Kalau kamu baca dengan cermat semua media ya, semua media Ini ya. kita sambil ini Saya banyak tahu, ini. saya ya itu teman-teman yang nonton kamu. Kan Ini bukan nonton hanya. Abang juga? Iya, maksud saya bahwa kamu nggak bisa secara parsial mengklaim publik hanya dengan Oke, membaca baik, chat. baik. Jadi begini. Saya begini, kamu harus baca keseluruhan. Semua platform media, kamu kumpulkan, kamu buat komparasi gitu. Itu tugas seorang analis media lah. Iya. Bukan tugas saya. Saya kan analis politik. Iya, Ya iya. sebentar lagi analis hukum juga karena saya lagi selesaiin hukum nih, sekolah hukum. Oke. Nah, maksud saya bahwa masyarakat ini juga kan mengalami fraksionalisasi. Paham kan? Masyarakat juga mengalami pengelompokan berdasarkan arus kepentingan, arus pandangan, ideologi, gagasan. Itu normal di seluruh dunia. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pro dan kontra itu biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Suryo CS itu, saya sudah bilang, saya apresiasi sebagai bentuk kritik. Tetapi saya kecewa dengan pilihan isunya. Karena tidak bermutu. Ijazah. Ya, UGM sudah lama mengatakan bahwa itu sah. Kalau pilihan isu sih itu hak masing-masing individu, Bu. Nggak Ya bisa- kan nggak bi- saya nggak bisa hanya kita bilang tolerir. saya kecewa. Saya bilang saya kecewa, kok apa salahnya Itu saya sah kecewa? saja orang mau menuntut tapi kan ijazah Bang palsu, Roy orang Suryo menuntut CS juga Saya kereta tidak bilang cepat, dia salah. orang menuntut IKN, sah saja. Mas Andri, saya nggak bilang dia salah. Namanya orang mengkritik. Saya bilang saya kecewa. Saya nggak ada urusan sama pilihan dia. Saya urusan dia dengan saya. Saya kecewa pilihan isu dia. Harusnya pilih isu apa dong? Kan saya udah bilang kamu nggak Dia nangkep. bilang. Iya maksudnya. Isu yang ini kan berkaitan sejak- dengan kepentingan ini kan- umum. Isu yang ini berkaitan tadi jawaban Abang. kehidupan rakyat Indonesia. Ini kan Kamu karena- jangan mempermainkan ruang publik itu dengan isu-isu yang tidak sehat, tidak bermutu. Bang. Itu Lama-lama- menurut dia tidak sehat, tapi menurut publik sehat. Buktinya Loh, apa? saya kan Isu- ahli politik, saya pasti ijazah punya palsu ini patokan bergulir- untuk menilai mana yang sedemikian bermutu rupa gitu. atau tidak. Soal kamu setuju atau enggak urusan kamu. Urusan saya adalah mempertahankan dan membela logika dan akal sehat. Buktinya Baik, jadi viral terus kan berita Iya itu. kan? Gimana Bang? Iya. Ya viral pasti. Mhm. Karena kan apakah 100% orang harus setuju dengan satu kepemimpinan? Karena enggak. Yang tidak setuju pasti akan senang. Ya selama ada pro dan kontra. Iya kan, artinya maksudnya begini loh. Jangan bisa kita- sentimental. Mengelola negara dan menangani ruang publik ini nggak boleh sentimental. Nggak boleh ada kepentingan terselubung. Kalau kita mau memainkan peran kritik, ayo kita kritik. Saya setuju. Memang harus banyak kritik. Hadirkan, tetapi kritik yang berkaitan kepentingan umum, berkaitan dengan pengelolaan negara, dan itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan memainkan kritik yang tidak mendidik. Banyak sekali orang yang saya jumpai di forum-forum seminar di daerah, kemanapun saya pergi mengatakan, kenapa sih ada orang kayak Roy CS, kok ngangkat isu yang apa hubungannya dengan kami ketika kami kesulitan bayar rumah sakit, ketika kami kesulitan untuk sekolahin anak dan sebagainya, apa hubungannya? Gitu loh maksud saya. Tolonglah mainkan isu yang membela kepentingan rakyat. Jangan intensinya hanya menyerang Jokowi, terus kemudian tidak peduli apakah serangan ini ada hubungannya dengan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bang Adrian. Nah itu tuh. Kalau hemat saya sih apapun yang dilakukan oleh kawan Studio itu melakukan pendidikan politik terhadap rakyat banyak. Kenapa? Karena ini menyangkut moral hazard bahwa seorang pemimpin itu nggak boleh bohong. Itu poinnya gitu loh. Ketika seorang pemimpin itu dari awal dia Bohongnya di mana Mas Andri? Itu yang bentar, publik jangan tanya. dipotong terus dong. Bukan, Ketika Anda ini- ngomong saya nggak pernah bukan. potong. Nggak apa-apa, kamu boleh potong. Oh nggak bisa dong. Ini waktu Bukan, waktu saya maksud akan bicara, saya- saya kan belum selesai. Saya belum Bohongnya selesai. di mana? Ini mau Itu saya kan mau saya jelaskan. Iya, Saya mau jelaskan. Itu yang orang sampai hari Ini mau saya jelaskan, ya kan? Enggak. Oh, enggak, Saya nggak harus suka saya dalam jelaskan, diskusi itu gitu kalau loh. tidak mendidik. Dia Jadi bohongnya di Pak Jokowi mana? harus menjelaskan kalau dia Itu memang yang punya ijazah orang asli. butuh klarifikasi Loh, benar. karena UGM sudah Oh nggak bisa, mengatakan UGM bukan sebuah lembaga yang menjustifikasi UGM yang benar atau mengeluarkan salah, nggak bisa, ijazah. nggak bisa. UGM itu bukan lembaganya, bukan lembaga yang menyatakan A, B, C, D, nggak bisa gitu. yang bisa mengatakan ijazah itu sah atau tidak itu UGM. Kepolisian hanya bisa mengulang pengesahan itu. Tidak bisa. Kalaupun polisi mengesahan ijazahnya sah, kalau UGM mengatakan enggak,
Ayo, publik silakan bertanya ke publik. Orang akan pilih yang mana? Orang pasti bilang UGM yang benar. Buktinya ada kontroversi di publik. Nah, itu menandakan UGM bahwa UGM tidak kredibel untuk kontroversi yang mana? Oh, banyak do pro kontra terhadap ijazah palsu Jokowi kan banyak. Orang-orang bahkan seorang kelas Kalau pro kontra itu orang benar, sekelas Komarudin Hidayat. Bung Andri. Bentar, orang sekelas Komarudin Hidayat mantan rektor UIN aja mengatakan Begini loh, bahwa kamu jangan berpikir dia saya yakin di sini ijazah posisinya Jokowi itu membela. palsu. Saya posisinya di sini mau mempertahankan akal Saya lebih sehat. percaya Komarudin Hidayat ketimbang Anda. Ya, terserah, Walaupun itu- saya kenal Anda, gitu loh. Itu urusan Iya. kamu. Tadi Bang Boni sudah kita Iya dengar. dong. Dengar dulu. Saya lebih percaya Komarudin tidak- Hidayat, sorry Begini, aja, begini, gitu gini. loh. Ini yang Andri tidak paham tentang Nggak saya. percaya. Saya percaya tidak Komarudin- peduli saya kamu bilang, percaya saya atau percaya tidak. Komarudin Hidayat ketimbang Boni Hargen. hanya Itu loh. Itu saya aja tidak poinnya. peduli Oke. Andri percayanya Ini siapa. Kita sudah satu Ntar jam, dulu. sudah 1 jam, Abang. Saya Sudah nggak 1 jam. percaya Abang tadi Andri datang terakhir. percayanya Abang, siapa. Kita bagi waktu sesuai Ntar dengan dulu. ini ya, Bang. Andri percaya siapa, saya nggak ada urusan. Oke. Urusan saya adalah Ya. saya bicara untuk akal sehat. Andri kalau tidak nggak terima, dilanjutin berarti ya, tadi akal omongannya kamu yang ya? bermasalah. Boleh Nah nggak? sekarang kita, Dipotong sama dia soalnya. bukan, Berarti nggak fair. kan maksud saya gini loh, mau percaya si A, si B, dan jangan percaya Boni Hargens, ya urusan kamu, saya nggak akan intervensi. Iya, Urusan saya adalah saya mengatakan logika sehat yang harus Kalau bisa seorang diterima Demokrat itu nggak boleh oleh semua memotong. orang. Ya Nah, kan, opini. Wah, nggak ada urusan lah. Demokrat Lawan potong memotong. bicaranya dong. Demokrat Kita itu lagi bicara soal kita lagi bicara paradigma, dipotong-potong. cara berpikir, bukan soal Gitu. mulut kamu cuap-cuap, tapi ini soal logika berpikir. Makanya dengarkan Dan dulu sikap. logika kita, jangan logika kamu terus yang menurut kamu benar. Belum tentu juga Iya, publik bukan. menyakini Bu, logika Saya kamu juga benar. nggak bilang, Pak. Iya kan? Ya sudah, oke. Oke, sudah. Masa yakin logika kamu benar? Ya sudah dong. Bukan. Semuanya Iya dong. balik lagi ya ke tema kita ya. Tadi sudah disampaikan dari iya, benar. pandangan dari Bang Boni. Sekarang Pandangan bagaimana, saya. Pak? Ya, kita Ini dengarkan. ini dari awal. Bukannya dia udah jam sendirian dari awal? Belum dong. Kan Anda kan belum datang. Iya, tadi. jadi Sekarang Ya, Anda makanya datang. saya kan- Sekarang Anda Bang, datang, tadi makanya sudah kita kasih jelasin gitu kesempatan loh. izin. Kita nanti respon. Abang bisa merespon lagi nanti. Ah, gitu loh. Saya nggak urusan lah. Mau respon apa enggak kan itu tergantung bermutu apa enggak. tergantung. Iya, makanya. Iya. Kalau nggak bunyi, Ini nggak jangan usah sesi dulu, ini tanggapi. Iya. warning ini. Jadi gini, ini problem hari ini. Ya. Ini publik, bentar, publik harus tahu ya, kenapa ijazah Jokowi menjadi kontroversi, menjadi guliran publik yang tidak ada intinya, karena didasari oleh subjektivitas dari personal Jokowi. Personal Jokowi itu apa? Tukang bohong. Pertama apa? Dia bilang soal SMK di awal dia berita dia tukang bohong. Kedua itu IKN, aku nggak bohong ikutan lagi lah. dia. Ketiga soal WUS, bohong lagi. Jadi ketika soal ijazah, orang nggak yakin. Dia ini bohong apa enggak? Itulah menjadi guliran kontroversi terus-menerus. Andai kan dia seorang yang tidak tukang bohong, ketika dia bilang saya punya ijazah, orang percaya, iya benar. Tapi ketika dia dikenal publik tukang bohong, ya kan? Akhirnya ketika kasus ijazah ini bergulir, itu menjadi terus kontroversi, Mbak, gitu loh. Bahkan sekelas UGM yang tadi dibilang oleh kawan kita itu mengeluarkan bilang sah, tetap jadi kontroversi. Sekelas Komarudin Hidayat, mantan rektor UIN, sekarang ketua Dewan Pers, dibilang yakin Jokowi nggak punya ijazah. Dan banyak Eros Jarot, banyak logo Amin Rais, banyak tokoh-tokoh, ya makanya tokoh-tokoh yang kredibel anti Budiawan mengatakan Jokowi ijazah tidak ada kok. Dan semua itu Palsu kok, oposisinya. gitu. Bang Ya, Andri, kita tapi nggak bisa bilang oposisi. Oke, Apa pertanyaan Komarudin dari- itu silakan, oposisi? Bang Andri Pertanyaan tapi dulu. ngelihat Mahfud MD bilang apa dia oposisi kan mantan menterinya Jokowi malah.